Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih dalam pembahasan kitab Sunan Abu Daud, hadis nomor 7 dalam kitab bersuci, bab makruhnya menghadap kiblat saat buang hajat. Kita langsung bacakan hadisnya. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili, haddatsana Ibnu al-Mubarak an Muhammad bin Ajlan an al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum fa idza ata ahadukumul gha'id fala yastaqbil al-qiblah wala yastadbirha wala yastatib biyaminih wa kana ya'muru bi thalathati ahjarin وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad an-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanyalah bagi kalian hanyalah seperti kedudukan orang tua. Aku ajarkan kepada kalian, apabila salah seorang dari kalian hendak buang air, janganlah dia menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Dan beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu, serta melarang beristinja dengan kotoran binatang dan tulang basah. Baik, para pemirsa sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahawa beliau layaknya seperti orang tua, kedudukan orang tua. Aku ajarkan kepada kalian. Tengok dan lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu tentang kehidupan ini, tentang beragama yang baik, tentang berakhlakul karimah. Tentang bagaimana sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang beliau ajarkan daripada bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Yang kesemua di antara itu adalah sunnah-sunnah yang tentunya akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Sebab Nabi tidaklah mengatakan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan beliau itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau itu asal-asalan dalam mengucapkan sesuai dengan keinginan nafsunya, melainkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala guna mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara berislam yang baik, bagaimana cara menjalani kehidupan seorang muslim yang tujuan daripada hidupnya adalah semua kembali kepada akhirat, yang tujuan destinasi terakhirnya adalah dia akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan amalnya. Nabi diutus guna mengajarkan kepada manusia ini adab-adab tata cara layaknya seorang bapa yang mengajarkan, orang tua yang mengajarkan kepada anak. Terkadang Nabi mengajarkan dengan suara yang lembut, terkadang sedikit agak lantang, terkadang berceramah dengan suara yang agak meninggi, tergantung kondisi dan keadaan yang beliau sampaikan. Tapi cobalah kita tengok, apakah seorang bapa ketika menyampaikan sesuatu dia marah? Apakah marah betul-betul kepada anaknya? Seorang ibu ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya,
Apakah dia betul marah-marah, benci sekali dengan anaknya? Tidak. Melainkan semua itu adalah disebabkan karena rasa cinta yang begitu mendalam kepada anak-anaknya, ingin berusaha melindungi anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum, cegahlah diri kalian. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian daripada azab neraka. Dari sinilah orang tua tentunya ketika mengajarkan sesuatu atas dasar rasa cinta kepada anaknya. Marah disebabkan karena melanggar sesuatu apa yang telah Allah Ta'ala larang, sehingga wajar marah. Harfiahnya manusia ketika dilanggar sesuatu hal yang itu, ya, dia akan sedikit membencinya. Tapi orang tua ketika mengingatkan kepada anak mungkin dengan nada yang sedikit tinggi, tapi itu maksudnya adalah bukan untuk memarahi, tapi disitulah rasa cinta beliau kepada anaknya. Marah, lantas kemudian beliau akan tenang kembali. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cinta beliau kepada umatnya, bahkan di penghujung akhir-akhir hidupnya pun Rasul SAW masih menanyakan perkara umat ini. Begitu cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Jadi Nabi mengajarkan risalah ini dengan benar-benar, sehingga kemudian barulah turun ayat terakhir, yaitu al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan dinakum, telah sempurna agama, yang pertanda bahwa risalah daripada Nabi Muhammad SAW telah selesai. Baik. Sedikit mengenal para rasul yang diutus kepada umat manusia merupakan perkara penting dan sangat dibutuhkan kaum muslimin, baik berkenaan dengan iman, tugas, kekhususan dan kehidupan mereka agar dapat dijadikan suri tauladan bagi manusia. Apalagi di masa kini dan khususnya kaum muslimin yang sudah jauh dari kenabian dan sangat jauh dari kenabian dan ajarannya, sehingga sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengajak saudaranya mengenal kembali permasalahan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tugas para rasul, tugas agung mereka ialah mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Dakwah tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, ini adalah merupakan dasar dan jalan dakwah para rasul seluruhnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan tugas, dasar dakwah dan inti risalah para rasul, yaitu mengajak kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selainnya. Hal ini juga disebutkan dalam firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, maka sembahlah Allah sekalian. Hal ini dikarenakan para rasul diutus untuk menjelaskan jalan menuju tujuan penciptaan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah. Surah Adz-Dzariyat ayat 56.
Tauhid juga merupakan asas fitrah manusia yang diperintahkan untuk ditegaskan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus. Itulah dia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya, bertakwa kepadanya, serta mendirikan salat. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Para Rasul mengajak umatnya untuk mewujudkan tauhid dalam diri mereka dengan segala kemampuan. Mereka merealisasikan dakwahnya tersebut. Cukuplah kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh sebagai contoh kegigihan para Rasul dalam mendakwahkan tauhid kepada masing-masing kaumnya. Kemudian di antaranya adalah menyampaikan syariat Allah kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jika kamu tidak mengerjakan dan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Apabila Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Keterangan-keterangan mu'jizat dan kitab-kitab bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya memikirkan. Surah An-Nahl ayat 44. Kemudian menunjukkan kepada umat kebaikan dan menyampaikan kabar kepada mereka tentang pahala yang disiapkan sebagai ganjaran bagi pelakunya. Kemudian memperbaiki manusia. Begitu juga para Rasul mempunyai tugas menegakkan dan menerapkan syariat Allah di antara hamba-hambanya. Baik. Kemudian berikutnya adalah sebagaimana telah lalu kita sampaikan, janganlah dia menghadap kiblat ketika hendak buang air. Namun para ulama berpendapat bahwa kondisi ini boleh dilakukan ketika dia memiliki penghalang antara dirinya dengan kiblat, yaitu berupa ruangan ataupun tembok ataupun sesuatu yang menghalanginya. Namun sebagaimana yang telah lalu juga bahwa pendirian rumah yang di sana masih memungkinkan untuk memutar ataupun menghadapkan arahnya kepada selain kiblat, maka hendaknya dia berusaha untuk melakukan itu semua agar terhindar daripada larangan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dan jangan dia beristinja dengan tangan kanannya, sebab tangan kanan adalah sesuatu yang mulia. Dan beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu, yang maknanya adalah, yang maksud daripada ulama adalah walaupun dengan 1 batu, ketika dia mampu mengusap itu dengan 3 usapan hingga bersih, maka itu lebih baik. Terkadang ada yang 3 batu tidak cukup, maka dia harus menambah, maka itulah yang paling bagus dan paling utama. Dan seharusnya seperti itulah. Ketika dia beristinja, maka dia bersihkan sampai dengan bersih, sehingga tidak membekas kotoran-kotorannya. Serta melarang beristinja dengan kotoran binatang dan tulang basah. Sebab kotoran binatang ini adalah najis, daripada najis ya. Tidak boleh digunakan. Dan juga tulang basah, sebagaimana yang telah kita lalu sampaikan bahwa tulang basah, tulang-tulang belulang adalah makanan daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yaitu dari bangsa jin. Para pemirsa sekalian, maka yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa Rasulullah SAW datang kepada umat ini untuk merubah akhlak daripada manusia. Karena akhlak ini manusia semakin
hari kalau kita lihat semakin zaman, akhlak manusia semakin berkurang. Adab dan budi pekertinya pun semakin berkurang. Ketika Allah Ta'ala juga ya, berikan faedah dan kemudahan smartphone, ya, kalau bisa kita bilang yang cerdas bukan orangnya, HP yang semakin cerdas dan manusia yang terus semakin, na'udzubillah, semakin bodoh. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita dan renungan kita. Tentunya apa yang saya sampaikan penuh dengan segala kekurangan. Itulah kita manusia yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.